Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita kembali lagi di pelajaran SMP di sini ya, Nahwu atau bahasa Arab semester pertama. Insyaallah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, yang kita berhenti kemarin di aqsamul lafzi. Sekarang aqsamul lafzil mufrad. Yuk, Kananda dibaca. Aqsamul lafzil mufrad. Ya. Aqsamul ismi. Ayo, ismi dibaca ya. Huruf baris akhirnya dibaca ya. Aqsamul ismi. Awal aqsamul ismi. Ismi salasa. Kemarin masih saya bilang ketika isim ada di awal jangan ragu-ragu lagi. Al-ismu bacanya pasti domah. Al-ismu atau nanti domanya pakai tanwin. Nah, al-ismu. Al-ismu salah satu aqsamin. Oke, al-awwal. Al-awwal mazhar muzhar. Oke. Muzhar. Oke. Wa huwa ma Iya, dalla. Dalla ala maknahu. Ayo, terus. Iya, benar. Kalau saya diam berarti benar. Ya. Min ghairi. Kan min itu huruf, kemarin sudah belajar min itu huruf jar. Jadi setiap yang dimasuki huruf jar itu harus jar. Jadi dibaca min ghairi. Wasitot. Ya, wasitotin. Oke, contoh. Misal. Muhammad. Oh, Muhammad. Mislu, ayo mislu, jangan di situ mislu. Islu. Muhammad. Terus. Amanah. Oke. Sekarang bentar dulu. Pembagian isim atau lafad mufrad. Kemarin kalau kalian masih lupa, lafad itu ada berapa lafad? Masih lupa? Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Mufrad dan murakkab. Nah, ini sekarang pembagian yang yang mufrad. Oke. Pertama katanya muzhar. Muzhar ini sering disebut juga isim zahir ya. Isim zahir atau isim mudhar, sering disebut isim zahir. Zahir itu artinya apa? Secara ininya, zahir itu artinya apa? Yang zahir, yang terlihat. Nah, ini di sini madalla ala maknahu yang menunjukkan kepada maknanya tanpa perantara. Jadi langsung tanpa macomlang lah, misalnya tanpa perantara. Ketika kita ingin memanggil Muhammad, langsung saja Muhammad. Tanpa beda dengan kalau isim domir. Kalau kita ngambil isim domir harus pakai huwa dulu, huwa dia Muhammad gitu. Paham nggak? Paham? Min ghairi wasithah, paham nggak maksudnya? Min ghairi wasithatin, tanpa perantara. Jadi ketika saya mau manggil siapa? Aulia ya, pinggirnya Sazananda, Kak Aulia, langsung saya cakap Aulia. Berbeda dengan kalau ketika isim domir. Kalau isim domir pakai perantara dulu. Contohnya huwa, hiya, pakai hiya untuk memanggil Nanda ini atau memanggil Aulia ini, hiya, saya pakai hiya. Paham nggak? Hiya itu berarti seakan-akan perantara untuk langsung ke orangnya. Tetapi kalau isim zahir langsung ke orangnya. Contoh Nanda, langsung Nanda. Muhammad, paham nggak? Intinya isim zahir selain isim domir aja. Huwa, hiya, huma, hum. Tadi isim yang pakai perantara apa namanya? Pakai perantara isim domir. Nanti setelahnya ada di bawahnya itu. Oke. Kembali lagi, di sini pembagian isim atau lafadz mufrad pertama isim zahir atau disebutnya muzhar, yaitu menunjukkan kepada maknanya tanpa perantara. Nah, tanpa perantara. Ya, terus dibaca lagi Kak Nanda,
Liwa. Liwasitoti. Liwasitotin. Takalamina. Takallumin. Takalu. Au. Khitobin. Au istobin. Au istobin. An ghaib. Ghaibun. Ghaibin. An itu huruf jar. Ingat. An huruf jar. Setiap isim yang berada setelahnya, kemarin kita belajar harus dibaca isim harus dibaca jer atau harus dibaca jar. Ya. Isim yang berada setelah huruf jar harus dibaca jer. Ya, jangan lupa, don't forget, latansa. Kalau ada Oke, contohnya apa? jer, Ya, ada isim setelahnya, pasti isim setelahnya itu dibaca apa? kata selanjutnya. Oke, an ghaib dibacanya di Kasroh dong. Ya nggak sih? Gimana? Kasroh ten. ya, an Itu ghaib gimana? Ghaibin. Ya, an ghaibin. Oke, contohnya itu di sini mislu. Anta huwa. Anta huwa. Ana anta huwa. Oke. Yang ini lawan dari tadi. Kalau tadi goir wasitoh tanpa apa? Tanpa perantara. Kalau ini wasitoh pakai perantara. Perantaranya itu bisa takalum. Takalum itu orang yang berbicara, berarti ana dan nahnu ya. Takalum itu ada dua. Kalian mungkin sudah belajar bab domir ya. Ada mutakalim ana, ada mutakalim bareng-bareng nahnu. Oke. Ya. Itu berarti ana itu berarti kan harusnya ya saya saja han-han gitu. Tapi saya pakai kalau bahasa Indonesia itu namanya domir ini kata ganti dengan kata ganti. Paham ya? Iya, gitu. Atau khitab. Khitab itu ada anta, anti, antuma, antum ya. Anti. Gimana? Nggak usah. Ini nggak usah nggak usah domir ini. Mungkin kalian sudah belajar kan? Tidak usah. Ini hanya cepat saja. Insya Allah nanti di sorof ada lagi lebihnya. Yang khitab itu kan kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, kamu kalian laki-laki banyak, ya kan? Anta, antuma, antum. Sudah belajar kan? Ini jadi ada dua wajah gitu. Kak Raisa kemana Kak Raisa? Iya, dengerin saat ada. Saya dengerin. Di mana dia? Di belakang laptop. Oh gitu, supaya ini aja saya takutnya tidur atau apa. Tidak. Oke. Apa tadi? Anta, antuma, antum itu untuk khitab yang laki-laki. Ada yang perempuan, anti, antuma, antuna. Kan sudah belajar ya. Atau ghaib itu sama, ada yang laki-laki, ada yang untuk perempuan juga. Laki-lakinya pun ada untuk satu orang huwa, untuk dua orang huma, untuk jama apa? Hum. Untuk dia perempuan hiya, huma dan hun. Selama itu Nah, ini semua domir ini semuanya ada 14. Itu disebutnya menggunakan wasitoh. Paham ya? Paham? Perantara. Iya. Paham. Oke, lanjut lagi Kak Nanda, dibaca lagi. Bahwa Yasluhu li'anwa'in katsiratin. Jadi ingat ya. Bentar. Ustazah atau Kak Nanda. Untuk kaidah membaca ya Kak Nanda. Kalau isim tidak pakai tanwin, jadi tanwin dengan alif lam itu seperti Tom and Jerry. Seperti minyak dan air, tidak pernah berkumpul. Kalau saya baca Muhammadun, berarti alif lam nggak ada. Kalau saya baca Al-Muhammadu, berarti tanwin tidak ada. Paham nggak? Jadi di dalam saat tanwin dengan alif lam itu bermusuhan. Dalam arti ketika ada ketika ada tanwin. Tanwinnya yang NN itu langsung. Ya, yang NN gitu, yang NN, yang NN. Pokoknya ketika ada tanwin berarti alif lam tidak ada. Ketika alif lam ada berarti tanwin tidak ada. Tadi Kak Nanda bacanya li anwa'i. Nah, itu berarti tanwin tidak ada, alif lam tidak ada.
Nah, maka harus Nah, berarti li'an wa'in. Oh. ya li'an wa'in. Nah, kecuali nanti kalau idofat itu ketika digabung antara isim dengan isim. Kalau bahasa kemarin murakkab, kalau kalian masih ingat. Ya, oke. Jadi baca lagi. Li'an wa'in bacanya ya, dengan tanwin. Li'an wa'in. Karena apa? Karena tanwin tidak ada, alif lam tidak ada. Kemudian juga dia tidak idofat. Ustaz, berarti semua kata segala Islamnya kayak gitu, Ustaz. Ya, yang tidak ada alif lam kalau isim itu ada tanwinnya. Kecuali kata benda. Ketika tidak ada alif lam berarti tidak pakai tanwin. Kecuali nanti dilihat ke konteks ininya. Kalau diidofatkan, contoh abdun ya, tidak pakai alif lam kan berarti ada tanwin ya, ya kan? Tapi kalau digabung dengan Allah tidak dibaca abdun Allah tapi Abdullah. Dalnya itu jadi tanwinnya tidak ada. Ketika digabung tanwin tidak ada. Jadi seakan-akan alif lam tanwin itu musuhnya itu alif lam dan idofat dan bergabung. Kalau dia sendiri saja tanpa digabung ya atau tanpa alif lam dia harus ada tanwin karena harus ada ciri. Kemarin kan kalian masih lupa ciri isim salah satunya apa? Berawalan al. Iya, al, terus apalagi kemarin salah satunya tanwin, ya kan? Jadi isim itu harus ada cirinya gitu. Jangan tanwin tidak ada, alif lam tidak ada. Harus ada semuanya. Yuk dibaca lagi. Mubaham? Mubaham bahwa ini fi'il. Yasluhu li'an wa'in masiratin. Ya, terus. Wayat ta'ayyani. Wayata'ayyanu ini fi'il. Wayata'ayyanu. Wayata'ayyan murad. Al-muradu. Al-muradu. Aywa. Minhum. Aywa. Aywa. Biwasitotin. Isyarati. Isyarah. Aywa. Contoh mislu. Isyarah apa Ustaz? Taknya apa? Isyarati. Mislu. Hadza haula. Oke. Sekarang mubham itu tidak jelas. Apa? Mubham itu tidak jelas atau tidak jelas. Kalau saya bilang ini, kalian nanya nggak ini yang mana? Tapi kalau saya bilang ini, nah ini apa ini? Apa itu? Sambung. Kalau saya bilang ini tapi tanpa menunjukkan sesuatu yang ditunjuknya, jelas tidak? Tidak. Nah, akan menjadi jelas, tadi dibacanya di sini lihat. Wa yata'ayyan itu akan menjadi jelas atau menjadi tentu al-murad yang diinginkan. Al-murad itu artinya apa? Diinginkan. Diinginkan kan ada aroda, uridu an adzabilal masah. Uridu kan ingin, saya ingin. Jadi al-murad itu menjadi jelas yang diinginkannya biwasitotil isyarah setelah menunjukkan apa yang ditunjuknya. Kalau hanya bilang ini saja tanpa menunjukkan apa yang dimaksud, maka itu mubham. Mubham itu apa tadi artinya? Nggak jelas. Beda dengan ini apa ini? Baru disebutkan pensil. Gitu ya. Paham ya? Pulpen ya, sama sajalah. Itu ya. Understand? Fahimtum? Fahimna. Wa yata'ayyanu apa? Menjadi tentu, menjadi jelas atau menjadi tentu ya. Ta'yin itu tentu. Paham? Insyaallah. Insyaallah teruskan kan Kak Ulia. Kak pinter. Semuanya pintar kok. Amin. Ya Kak. Amin. Bismillah. Sanian aksamul Fi'li ya, aqsamul fi'li ya. Awalan madi. Al-fi'lu salah satu aqsam. Madalla ala. Dibaca al-fi'lu salah satu aqsam. Al-fi'lu salah satu aqsam. Min. Aqsamin. Oh, al-fi'lu salah satu aqsam min. Nah, kan karena idofat Min juga madi. tadi. Min madi. Madin. Madalla ala hudusin.
hudusin amal. Hudusi. Oh, ini idofat. Hudusi amalin gitu bacanya. Hudusi, pakai Hudusi. nggak pakai N. Awal itu anu Karena tadi. kan idofat. Tadi kata saya kalau ada alif lam atau idofat tanwin tidak ada. Ini kalau hudus saja tanpa ada amal dibaca tanwinnya ala hudusin. Tetapi karena mau digabung dengan amal, jadinya dibacanya hudusi amalin. Tanwinnya jadi ke yang kedua. Ala hudusi amalin Ayo, fi zamanil madi. ayo, contoh. Mislu Fahima, fahima akroma istakbala. Oke, intinya di sini fiil mungkin sudah belajar ya di semuanya. Madhi itu yang menunjukkan apa? Zaman setelah Masalah. selesai. Madalla sesuatu yang menunjukkan ala hudusi amalin, kejadian pekerjaan fi zamanil madhi, di zaman lampau. Pas ya, kalau di bahasa Inggrisnya pas ya. Contohnya fahima berarti artinya saya atau dia laki-laki telah paham. Akroma dia laki-laki telah memuliakan. Istakbala apa artinya istakbala? Istakbala Masa depan. bisa menyambut ya. Istakbala tuh menyambut ya. Oke, langsung nomor 2 lagi Kak Aulia. Qari madalla ala hudusi amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali Apanya? mislu yafrahu uhibbu nastakhdimu. Oke, paham lah ya ini ya. Yang menunjukkan pada pekerjaan yang di zaman hadir. Hadir itu sekarang, now ya. Sekarang atau mustakbal, future yang akan datang. Contoh yafrahu. Yafrahu artinya apa? Senang. Senang. Uhibbu ya, pasti sudah tahu kalian uhibbu. Nastakhdimu, menggunakan atau memakai. Aulia, Amrun ya. Amrun ma yatlubu bihi amali fi Amalu. zaman Kalau ini amalu. Ini juga dibacanya mayutlabu. Ya. ma yutlabu bihi amalu fi Nah, zaman lihat. mustaqbal. Amalu ini ada ini enggak? Ada alif lam enggak? Enggak ada. Berarti ada tanwin. Ini isim bukan fiil. Jadi mayutlabu amalun. Amalun. Nah, ya. Ma yutlabu bihi amalun fi zamanil mustaqbali mislu Ijtahid. Ini fiil amar. Ijtahid. Uktub Uktub ya. Akhrij. akhrij Nah, usjud. Usjudnya. Jadi amar ini perintah. Jadi mayutlab kemarin kalau kalian masih ingat yutlab itu yang diminta. Jadi yang meminta pekerjaan. Kalau saya bilang makanlah, berarti makannya udah belum? Belum. Nah, berarti yang akan datang dan saya meminta kamu untuk makan. Mayutlabu, sesuatu yang diminta pekerjaan di zaman yang akan datang. Tetapi ada ini yang membedakan dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu tidak ada tuntutan untuk dilakukan atau tidak ada tuntutan meminta. Paham nggak? Kalau di fi'il amar dia mustakbal sama dengan mudhari, tetapi dia ada tuntutan untuk kita melaksanakan, gitu ya. Paham ya? Contoh ijtahid itu artinya apa? Bersungguh-sungguhlah kalian. Uktub, tulislah. Ukhruj, keluarlah. Usjud apa? Sujudlah. Yuk, Kafadilah. Ya, al-hurufu salah satu aksamin. Mushtarikun bainal asma'i wal af'ali. Aywah, benar. Mislu hal ma. Oke, terus. Fatakulu hal Muhammadun fahimun. Hal fahima Muhammadun. Oke. Watakulu ma Muhammadun fahimun. Ma fahima Muhammadun. Oke, bentar dulu. Aksamul huruf. Sekarang yang lafad yang mufrad itu yang ketiga itu apa? Huruf. Ya.
Huruf ini katanya ada terbagi lagi 3. Yang pertama mustarik. Mustarik itu artinya apa? Bersama-sama atau bisa kemana-mana lah ya. Mustarik ini bisa kemana-mana, bisa fleksibel lah mustarik itu ya. Aslinya mustarik ini artinya bersama ya. Halo? Mustarik ini artinya apa? Bersama. Makanya ada dosa yang besar namanya dosa musyrik. Kenapa? Karena kita menyamakan Allah dengan yang lainnya. Ya, menyamakan Allah dengan berhala, naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya ada dosa namanya dosa musyrik. Nah, syaraka itu artinya apa? Bersama. Ya. Teman itu kadang di dalam bahasa Arab dinamakan syarik. Syarik. Teman. Kita tanya teman ada sodik ya, ada sohib, bisa juga syarik. Teman juga artinya. Oke. Mushtarikun, bersamaan antara isim dan fi'il. Intinya ini huruf fleksibel, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ini dicontohkan. Hal Muhammadun, hal setelahnya Muhammad. Muhammad itu apa? Muhammad isim. Isim. Nah, ini hal masuk kepada Muhammad. Nah, bisa. Atau kepada ini, hal fahima. Fahima ini adalah fi'il. Nah, hal masuk juga. Paham ya? Ma juga sama, masuk kepada isim, masuk kepada fi'il. Contohnya, ma Muhammadun. Ma fahima Muhammadun. Muhammadun ini adalah isim dimasuki oleh ma. Nah, lihat ya, ma. Oke. Ma fahima juga ini. Intinya di sini huruf yang fleksibel. Dia masuk kepada isim, juga masuk kepada fi'il. Oke, lanjut lagi. Muhattasu bil asma'i. Ayo. Mithlu fi ala. Nah, kalau fatakulu. Oke, terus baca ya benar Fatakulu fil hadiqati azharun wa alal asjari samarun. Timarun. Oke. Mukhtasun. Sekarang mukhtas dari khusus. Mukhtas khusus saja. Jadi dia VIP ya, tidak bisa kemana-kemani. Tidak bisa kemana-kemana. Ya, dia hanya khusus untuk isim. Berarti masuk tidak kepada fi'il? Tidak. Nah, ini contohnya fi'ala. Ini fi'ala ini huruf jar ya kemarin. Fil hadikoti. Al hadikoti berarti apa? Isim. Kenapa disebut isim? Ada alif lamnya. Nah, ada ciri isimnya itu alif lam. Nah, makanya fi masuk kepada situ huruf jar ya. Wa alal asjar juga sama. Samar artinya paham? Azhar artinya apa azhar? Bunga. Simar artinya? Nggak tahu. Buah ya, buah. Simar itu buah. Jamak dari samarotun. Samarotun simarun. Oke. Simaran apa tadi? Buah-buah jadi banyak. Fruits. Oh, sama. Oke, baca lagi Kak. Muhtasu bil af'ali mislu lam lan. Fatakulu lam tandoh al fakihatu walan tuqta'a asam walan tuqta'a samaru. Bentar saya belum ini. Samaru. Belum kelihatan, maaf. Lam tandaj al fakihatu walam tuqta walan. Ini lan ya. Tuqta'a ya, tuqta'a. Asimaru. Oke. Sekarang khusus untuk fi'il saja yaitu lam dan lan. Lam itu artinya tidak, lam itu belum. Ya. Lan itu tidak akan. Lam itu belum. Itu tidak akan. Lam itu belum. Ya. Lan tidak akan. Lam tandoj al-fakihah. Lam tandoj. Tandoj artinya apa? Matang. Masak, matang. Lam tandoj belum matang, belum masak, al-fakihah buah. Jadi belum apa namanya? Ya matang kan buah ada nanti ketika dipetik itu enaknya ketika sudah matang ya. Sudah apa? Sudah pada waktunya. Paham nggak? Paham? Lihat di situ. Tandoj itu fi'il. Kenapa fi'il? Tidak ada ciri-ciri isim, ya kan? Atau kalau kemarin masih ingat dimasuki kod ya, atau dimasuki sin atau sopa bisa, kod tandoj bisa. Nah, di sini lam ini masuk khusus kepada fi'il.
nanti dijelaskan ada lagi bab khusus, nanti fiilnya jadi jazm. Dibacanya lam tanboj, sukun ya, tanboj. Terus walan tidak akan tukto'a. Tukto'a itu artinya apa? Memotong. Memotong, tapi ini fiil pasif ya. Masih ingat fiil pasif kemarin? Oh, Tukto'a jadi dipotong. Tidak akan dipotong. Apa astimaru buah. Paham ya? Allah. Oke, lanjut lagi Kak ini. Kak Raisa. Apa ini? Aqsamu lafaz murakkab. Oke. Wahid idofi. Wa huwa kullu kalimatain udifati. Udifat. Ula. Kalau ini udifat saja. Ini lagi wahwa kullu kalimatain. Wa huwa kullu kalimatain Ni udifat. kullu kalimataini. Wa huwa kullu kalimataini udifat al-ula minhuma ila saniyatin. Saniyati. Ayo. Saniyati. Falazimat. Falazimat. Ya. Falazimat saniyata. La asaniyatu. Saniyata. Asaniyatu. Asaniyatu. Al-jarru. Al-jarro. Watawir. Al-jarro. Al-jarra. Wataghirat. Watagayyarat. Watagayyarat. Watagayyarat al-ula. Bitagayyuril. Bitaghayyuril Amili. amili. Awamili. Bitagayyuril awamili. Oke, baca lagi. Lanjut, Ustaz. Contohnya tuh di bawahnya. Tulabu al-ma'hidi Al-ma'hadi. mujtahiduna. Tulabul Tulabu ma'hadi. tulabul ma'hadi mujtahiduna. Oke, terus. Kulit lengkap. Apa ini? Atfa Ayo, atfa'tu atfa'tu misbah hujrati. Terus. Suma ghulamun Zaidin. Gulamu Zaidin. Oke, sekarang sudah selesai tadi ya, lafad mufrad. Lafad mufrad ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 3. Ada Lafaz mufrad. 3, isim, Tiga. fiil, huruf, definisinya sudah kalian tahu. Sekarang lafad murakkab. Kemarin murakkab itu yang bergabung ya, di antara ada 2. Ya, ada 2. Nah, tetapi bentuk-bentuk duanya ini beda-beda. Nah, ini yang akan dibahas. Idhofi ini yang sering kita atau barusan saya bahas terusan. Idhofi itu nama lain dari idhofat. Idhofat itu apa katanya definisinya? Kullu kalimataini, setiap 2 kalimat ya, ada 2 kata, udifat digabung ya, disambung yang pertama dan kepada yang kedua, disambung yang pertama dan kepada yang kedua. Ya. Ini yang kedua, ini kalau di buku-buku lain intinya idhofat ini memang 2 ya, antara satu dengan satu. Tapi keduanya harus isim ya. Kedua-duanya harus apa? Isim di dalam idhofat ini. Lalu bagaimana setelah bergabung? Falazimat atsaniyah al-jarru atau al-jarro. Maka yang kedua wajib jar. Tadi masih ingat, tadi contohnya Abdullah, Abdu dengan Allah. Dibacanya Abdullaha, Abdullahu atau Abdullahi. Abdul. Hah? Abdul. Lihat. Ada 2 kata abdun dengan Allah. Sesuai dengan definisi ini, falazimat atsaniyah al-jar, yang kedua wajib jar, maka saya bacanya abdu Allahi, Allahu atau Allaha. Allahi. Allahi yang keduanya kan itu ada abdun dengan Allah. Yang kedua wajib kasroh ya. Contoh-contoh tadi lah yang sudah dibaca tadi, contohnya mana? Yang tadi sudah dibaca sama Kak siapa? Hudus fi amalin. Nah, tadi di contohnya hudus dengan amal. Hudus isim, amal isim juga. Isim yang keduanya wajib dibaca jar, jadinya hudusu amalin. Paham nggak? Paham ya? Makanya falazimat atsaniyah, maka yang kedua wajib jar. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana yang pertama, baris yang pertama? Tadi kan ada 2 kan ya. Yang kedua wajib jar. Itu ada apa ditutup gitu?
Oh. Tutupan. Ya. Ada dua kata ya. Yang keduanya itu wajib apa? Wajib jar. Benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana yang pertama? Yang isim yang pertama disebutkan di sini wa taghayyaratil ula bi taghayyuril awamil. Tetapi yang pertama itu berubah-ubah sesuai dengan amilnya yang memerintah. Masih ingat nggak amil? Amil kemarin. Amil itu yang memerintah baris, ya. Paham? Amil. Yang Apapun ada yang huruf jar juga disebut amil. Kenapa? Karena dia menjarkan isim yang setelahnya. Tadi lam tamboj, lam juga disebut amil. Kenapa? Karena dia memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh kepada yang setelahnya. Jadi yang pertama itu sesuai dengan amil yang sebelumnya atau amil yang ada. Paham nggak? Jadi tidak harus jar. Kalau yang kedua pasti jar. Kalau yang kedua pasti jar. Tetapi yang pertama itu nanti fleksibel bagaimana amil yang ada. Paham ya? Coba kita contohkan, praktekkan. Tulabul ma'hadi. Di sini ada dua isim, mana dengan mana? Tulab dengan ma'had. Nah, yang kedua, mana yang keduanya? Kata apa yang kedua? Ma'hadi. Ma'hadi itu di barisnya apa? Nah, Jar? Jer ya, atau kasroh. Sekarang yang pertamanya mana? Tulabu. Kalian masih ingat kemarin saya bilang setiap ada isim yang pertama ya pasti dibaca apa? Rofa. Maka dibaca tulabu. Tulabu. Ba-nya dibaca apa? Dibaca Kasroh. kasroh. Kasroh saya salah Doma. Doma. Tulabu ini bu-nya dibaca Doma. Kenapa dibaca doma? Kenapa dibaca doma? Karena isim di pertama. Begitu kan? Nah, yang pertama tadi bahasanya taghayyarot bi taghayyuril awamil, berubah sesuai dengan awamilnya. Tetapi yang kedua udah paten, udah pasti harus dibaca jar. Paham ya? Tulabul ma'hadi mujtahiduna. Paham ya artinya ya? Para pelajar ma'had ini bersungguh-sungguh ya. Atfa'tu misbahal hujurati. Mana dua isimnya di sini? Misbah wa hujurah. Misbah dengan hujurah. Lihat. Yang keduanya mana? Lafaz yang keduanya mana? Kata yang keduanya mana? Hujurah. Al-hujro. Ya. Al-hujro dibaca apa? Dibaca Doma. Kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia jadi bagian kedua, ya kan? Bagian kedua itu disebutnya mudhof ilaih. Bagian kedua disebutnya mudhof ilaih. Al-hujrati dibaca kasroh. Tapi mana yang pertamanya? Misbah. Kenapa di sini tidak dibaca misbahu atau misbahi? Karena ada depannya. karena ada amil yang memerintahkan dia untuk dibaca fathah. Amilnya itu atfa'tu. Atfa'tu itu fi'il fa'il. Atfa itu fi'il, tu'nya fa'il. Fi'il fa'il berarti yang setelahnya maf'ul. Maf'ul itu objek itu selalu dibaca nasob. Makanya atfa'tu. Ulang Ustaz. Ya. Yang bagian atfa ini adalah amil. Amilnya berbentuk fi'il dan fa'il. Ya kan? Kalian masih ingat fi'il muta'addi waktu pertemuan pertama tentang membahas soal fi'il. Ada fi'il muta'addi yang fi'il yang memerlukan objek. Oh iya. Ya. Nama ingat tuh satu. Apa? Ingat. Muta'addi. Muta'addi, fi'il yang mempunyai Sama objek. lazim. Ya, sama lazim. Atfa'tu saya memadamkan atau mematikan. Atfa'tu kalau lampu itu saya mematikan. Nah, itu. Sayanya adalah subjek atau fa'il, kemudian mematikan adalah kata kerjanya. Berarti butuh apa? Butuh objek. Nah, misbah ini jadi objeknya. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab, objek itu atau maf'ul bih itu wajib dibaca nasob. Nah, di sini misbah jadi kalimat pertama tadi sesuai dengan definisi. Yang pertama itu barisnya bagaimana? Mengikuti amilnya atau mengikuti sesuai yang diperintahkan amil. Di sini karena amil memerlukan atau memerintahkan fathah, maka misbahnya dibaca nasob. Apa sih?
Insya Allah. Langsung yang kedua, gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Nah, gulamu Zaidin. Ada Ini gulamu Zaidin juga sama ya. Yang keduanya dibaca dibaca jar ya. Zaidin. Gulamunya karena tadi isim di pertama, maka wajib dibaca apa? Kalau isim di pertama nggak ada apa-apa sebelumnya. Rofa, makanya gulamu ya. Oke, lanjut. Mazaji. Mazdi. Oh, masjid. Za-nya sukun. Mazdi. Mazdi. Wa huwa kullu kalimataini imtazajata hatta sorota kalimatan Dibacanya kalimatan wahidatan Aiyah. Walazimat al-ula al-fathu ghaliban wal i'rabi awil bina'i ala saniyati. Aiyah. Oke, baca contoh-contohnya. Apa ini? Sibawaihin alimun masyhurun. Oke, Habis lanjut. itu ba'labaku ba'labaku madinatu bilubenan Oke. bilubenan. Terus bigotan sor Bukhtansor. Oke. bukan soro. Ya. Terus hadoro mauta. Hadramauta ya. Terus Hadoro mauta. Terus naiwa. itu dibacanya satu ya. New York, Amerika. New York ya. Terus ini apa Bursaid. Apa itu, Ustaz? Iya, saya jelas saja nanti bentar. Oke, Mazdi. Sekarang bagian kedua dari Dari lafadz yang murakkab. Tadi sudah, kalau tadi Abdullah itu abdun dengan Allah, masih terlihat ada dua ya. Kalau ini dua, sudah benar-benar gabungnya itu sudah seakan-akan satu aja, udah jadi kayak two in one gitu. Paham gak two in one? Jadi sebenarnya dua, tetapi karena saking nempel bangetnya, nempel sekali ya, maka seakan-akan sudah dianggap satu saja. Paham nggak? Itu iya. Mazdi itu artinya campur ya. Kalian kalau di surat apa tuh? Wa mizajuhu min tasnim di Al-Qur'an. Wa mizaj itu artinya apa? Campur ya. Wa kullu kalimatain imtazajata ya, dua kalimat yang bergabung sampai imtazajata ya. Sampai sorota kalimatan wahidah, seakan-akan satu. Sudah saya bahas tadi. Nah, sekarang bagaimana barisnya? Kalau tadi kan idofat, yang pertama mengikuti amil, yang kedua jar ya. Sekarang bagaimana barisnya? Walazimatil ula al-fathu ghaliban. Jadi yang pertama itu wajib fathah. Kebiasaannya, jadi yang pertamanya wajib dibaca apa? Fathah. Wal i'rab atau i'rab. I'rab ini maksudnya tidak mabni, berarti mengikuti amil dari yang sebelumnya. Paham nggak? Dia kadang ada yang mengatakan dia itu wajib fathah terus. Nah, kita contohkan dengan contoh lebih mudah. Sibawaihin. Sibaweh ini hurufnya ada apa saja? Sin, Ba,
Ya. Wau. Iyaha. Nah, itu Sibaweh pernah dengar Sibaweh, Imam Sibaweh? Imam Sibaweh ini adalah imam besar dalam ilmu nahu, ya. Kalau kalian belajar, jadi imamnya ilmu nahu ya, Sibaweh ini. Nah, kita lihat Sibaweh ini seakan-akan satu sudah jadi nama orang, ternyata dia tuh dua, yaitu Siba ya, Siba, kemudian Waih, ada dua. Siba satu, kemudian Waih. Nah, ini gabung Sibawaihin. Yang pertama Siba fathah. Tadi kan bahasanya tadi pertama di mana? Walazimatil ula al. Jadi Siba. Nah, adapun yang kedua itu kadang mabni, kadang i'rob. Sibawaihin. Nah, ini i'rob ya, Sibawaihi ya. Paham ya? Atau maaf, ini Waihi ini mabni ya. Waihi mabni kasroh. Dia waihi tidak dibaca waihan, waihun, tetap aja kasroh, tidak berubah-ubah, ya. Paham? Kemudian diarabkan. Nah, siba satu, waih satu. Nah, sibanya mabni fathah terlalu. Waihnya waihi, tidak waihu, waih tetap gitu ya. Atau ba'labaku sama ini. Ba'labak ini ba'lun dan bakun. Digabung Baklun dan bakun. Ya, ini masji ya, murokabnya murokab masji. Masji apa? Masji tadi. Campur. Masji campur. Oh iya. Kalau mau ketinggalan Bakhtansor ya, bakhtansor ini juga sama bakhtan dan sor ya. keduanya, Ustaz, kalau keduanya mabni pakai kasrah. Mabninya nanti ikut ya, si bawah ini kebetulan mabninya kasroh, mabni kasroh. Ya. Kalau ba'labaku itu mu'rob ya. Kadang bakunnya itu dibaca baka, baku, baki. Ya. Tapi kalau waih itu patah saja, kasroh saja. Paham? Ustaz, gimana caranya tahu kalau misalnya ba'labaku itu dua? Ya, ini kan tadi masjid itu seakan-akan sudah saja dianggap satunya. Kalian taunya itu dari yang di ini setiap biasanya sebuah nama ya, namanya itu sudah jadi satu saja, tidak bisa digabung dipisah-pisah. Beda dengan idofat. Kalau idofat Abdullah bisa kadang kita ada kata-kata Abdun dan Allah. Tapi kalau ini masjid itu sudah tidak bisa lagi walaupun kita sendiri bisa siba dan waihin, tapi nanti orang akan beda lagi maknanya gitu. Jadi gabungnya itu udah tidak bisa lagi dipisah. Ya. Contoh kalau kita nih nama-nama daerah biasanya, kampung saya namanya Jatisari, Jati dengan Sari digabung, Jatisari. Ya sudah, itu Jatisari itu jadi nama, itu udah tidak bisa dibuka-buka lagi, tidak bisa dipisah-pisah lagi gitu. Kalau ini nama tempat semua nih, Ba'labak ini nama tempat, Bakhtansor nama tempat. Bakhtansor ini kalau tidak salah nama raja ya, nama raja Bakhtansor. Nama raja di zaman Nabi Yusuf. Kemudian Hadramaut. Nah, Hadramaut ini nama daerah di Yaman. Ini terdiri dari Hadro dan Maut. Ini pada kemana ini? Saya di sini semua. Ini Ustaz, ada kepala di sini. Oke. Soalnya ini suaranya keras. Oh gitu. Hadro dengan Maut. Oke? Sudah paham ya? Hadronya fathah, mautnya nanti ikuti i'rob ya. New York juga ini disebutnya apa? Disebutnya tarkib masjid juga. New dengan York gitu ya. New York. Borsaid. Mengikuti i'rob itu yang kedua. Ya. Maksudnya itu mengikuti i'rab, mengikuti sesuai amil. Siapa? Mengikuti sesuai amil seperti tadi. Kita nggak tahu i'rabnya. Ya, mengikuti sesuai amil. Nanti kalau dia sebagai fa'il jadi rofa. Kalau amilnya memerintahkan untuk rofa ya rofa. Seperti itu ya. Seperti tadi lah, atfa'tu misbaha. Sama berarti tergantung. Ya, tergantung sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh amil nanti. Oke. Borsaid, begitupun Borsaid ya. Terus lagi isnadi. Oke, isnadi.
Isnadi wa huwa kulak. Kullu. Isnadi wa huwa kalimataini Ismaini au fi'il au fi'lin. au fi'lin wa ismun Wasmun. wasmun Ya. Atau wasmin ya, wasmin au fi'lin wasmin. wasmin Ya. apa itu Ustaz? Ini kan Aslan jatuh usnidat. usnidat Ahaduhuma ila ilal ukhra. ukhra. Oke. Contohnya Jauh sahwun, al-jawu sahwun. Sahun Amtorot sama kalamu al-hilmu ilmu syarafun. Oke, sekarang yang kedua adalah isnadi ya. Yang ketiga ya. Tarkib ini namanya isnadi. Isnadi ini gabungan juga artinya sama, hanya bentuknya sebuah pola kalimat. Paham nggak pola kalimat? Kalau dalam bahasa Indonesia subjek berarti setelahnya ada apa? Predikat dulu. Nah, ini juga intinya isnadi ini segala sesuatu yang berbentuk pola kalimat, mubtada dengan khobar. Kan itu berarti tarkib juga, gabung. Ya kan? Paham nggak? Mubtada dengan khobar. Al-jawu mubtada, sahwun khobar. Tamam? Oke? Kemarin artinya apa sahwun itu? Sahwun artinya apa kemarin? Insya Allah. Sahwun artinya apa kemarin? Kemarin itu sejuk atau bersih tanpa polusi. Sahwun itu sejuk, bersih gitu ya. Al-jawu udara ini sejuk atau udara ini apa? Ya tanpa ada polusi gitu, bersih. Al-jawu sahwun. Nah, di sini ada dua kalimat. Lihat ada dua kalimat. Al-jawu udara. Al-jawu itu Cuaca. Hah? Hawa. Al-jawu itu udara Ya, ya. terus Ustaz. Ya, udara. Lihat kita ini dulu. Kullu kalimatain, dua kalimat. Mau isim dengan isim, berarti kalau isim dengan isim mubtada khobar. Au fi'lin wasmin berarti fi'il fa'il. Ya, al-jawu sahwun ini mubtada isim dengan isim maka mubtada khobar. Amtarat as-sama ini fi'il dengan isim. Amtarat as-sama. Oke. Apa artinya itu? Amtarat menurunkan hujan atau menghujani ya. As-sama langit. menghujani Ya, menurunkan hujan, menurunkan air hujan gitu ya. Dari mator hujan. Amtarat menurunkan hujan. Siapa yang menurunkannya? As-sama, langit. Ya. Oke, di sini ada dua kata juga. Amtorotnya fi'il, as-samanya isim. Nah, ini disebut juga murakkab, tapi jenis murakkabnya isnadi. Dari tadi itu gabung semuanya, ada dua kata, tapi beda-beda jenisnya. Ada yang pertama murakkabnya idofat. Ada murakkabnya mazdi, ada murakkabnya apa ini? Isnadi. Ya. Kemudian al-hilmu syarafun. Al-hilmu itu apa? Al-hilmu itu salah satu sifat yang baik ya, hilm. Wallahu ghafurun halim. Halim itu apa ya?
penyayang, baik gitu ya. Hilmun itu sifat baik lah, sifat ini. Syarofun, salah satu kemuliaan. Hilmu itu syaraf. Ya, sifat hilm, sifat penyayang atau sifat pengasih itu syarafun, merupakan kemuliaan. Paham? Paham. Oke. Lanjut lagi. Dibaca lagi. Siapa? Sekarang pembahasan baru kita sekarang. Al-i'rabu wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalam. Nah, itu ya. Itu idofat semua tuh. Ta'riful- Anwa'i al-kalami idofat itu. Terus, ta'rifu ayo. Ta'riful i'rabu Bi, ini idofat. al-i'rab Al-i'rabi, ta'rif isim, al-i'rab isim. Jadi idofat. Tadi sudah diketahui kalau baris yang kedua itu wajib apa? Wajib kasroh. Jadi dibaca gimana? Ta'riful i'rabi. Ayo, terus. Al-i'rab Bu, huwa al-i'rabu al-i'rabu huwa tughayyir taghyiru. wa taghyiru akhiril isim Ismi. akhiril ismi awil fi'li Ayo. awil fi'lil mudhari'i tughayyiran Taghayyuran. zahiran au muqaddaran bisababi Amilin. Nah, ini kan tidak ada alif lam, berarti tanwin ada. Bisa babi amilin. bisababi amilin malfuzo Zin. Malfuza. Malfuzin. au muqaddarin Idan idan fal i'rabi al-i'rabu fal i'rabu yadkhulu nau'aini. nawaini min anwa'il kalami. Oke. Yang pertama, Al-awwal al-ismu asani al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul Oke. mudhari'i. al-fi'lul mudhari. Kalau itu al-fi'lul mudhari'u ya, jadi sifat. Al-mudhari'nya jadi sifat. Nanti belajar lagi. Oke. Sebentar. Ini akan membahas tentang i'rab, mulai masuk pembahasan i'rab. Ya. I'rab itu artinya apa? Baris lah intinya. I'rab itu artinya baris. Teman di sini ada tarifnya, lihat. Wa taghyiru. Taghyir itu berubah. Akhirul ismi, huruf akhir dari isim atau fi'il mudhari'. Berubahnya itu taghayyuran zahiran, bisa terlihat, au muqaddaron atau tidak terlihat. Muqaddar itu artinya apa? Tidak terlihat. Tetapi sebenarnya ada perubahan ya. Bisa babi amil, sama juga ini tadi. Ada yang memerintahkannya, dia berubah harus ada yang merintahnya. Bisa babi amil. Amilnya pun bisa malfuz, bisa yang diucapkan, terucap A, B, C, nah itu ya. Au muqaddar atau tidak terucap, tidak terlihat. Nah, idzan maka i'rab ini masuk kepada dua jenis, ya, dua kalimat, isim dan fi'il mudhari'. Paham di sini? Ada yang tidak paham di sini? Sampai sini. Kalau taghyir isim, contoh zaidun, zaidan, zaidin, ya kan? Atau fi'il mudhari', yansuru, lan yansuro, lam yansur. Nah, lihat ro-nya. Paham nggak? Itu baru berubah. Itu semua di akhir. Paham ya? Dan nanti ada berubahnya tidak terlihat. Contohnya kemarin itu saya contohkan al-fata. Ja'al fata, ro'aitul fata, marortu bil fata. Lihat al-fata, huruf akhirnya berubah-ubah nggak? Seperti zaidun tidak? Tidak. Tapi sebenarnya berubah itu hanya muqaddar namanya, tidak terlihat gitu. Atau di dalam fi'il mu'tal, kemarin masih ingat yagzu atau yang ini yakhsha. Yakhsha dibaca yakhsha, didatangi lan tetap aja dibaca lan yakhsha. Gitu. Dibaca ditambah lam, paling nanti dibuang lam yakhsha. Mu'talnya dibuang lam yakhsha gitu. Tapi intinya di situ tidak berubah barisnya. Tidak berubah secara terlihat, tapi sebenarnya secara tidak terlihatnya berubah gitu. Paham ya? Paham? Oke, lanjut lagi. Kak ini lagi.
Taudihu mal maqsudu bi tughayyiran Taghayyuran zahiran au muqaddaran. taghayyiran zahiran aw muqaddaran wa amilu malfuzan aw muqaddaran. Malfuzin atau gini, Malfuzin wa amilun malfuzun gitu ya. Baca ayo. Wa amilun malfuzun aw muqaddarun. Ayo. Muqaddarin. Enggak, muqaddarun di sini udah. Muqaddarun karena malfuzunnya rafa. Yuk. Tughayyir At-taghayyur at-taghayyur ay at-taghayyur zahir zahiru yusirul kitar yasiru yasirul kitaru bisur'atin. Oke, terus Rakabtul kitara sobahan. Rokibatu. Safartu bil kitari yauma. Al-yauma. Baca fakalimatu Fakalimatu al-kitaru ismu taghayyara. taghayyara. Ismu taghayyara akhiruhu bisababi ikhtilafil awamili fal awal fa'ilu wasani maf'ulu wasalis majruru. Nah, ini kalau ini ya harus pakai tanwin ya, kan ini kan tidak ada alif lam. Jadi fal awal fa'ilun wasani maf'ulun wasalisu run. Ingat ya, kalau ada alif lam tidak ada tanwin. Kalau tidak ada alif lam berarti tanwin ada. Di sini tidak ada alif lam, maka tanwin dibaca. Oke? Oke, sekarang yang dimaksud dengan taghayyur zahir. Zahir itu tadi artinya apa? Zahir itu terlihat. Ini sudah maf'ul. Tadi juga zaidun zaidan. Ini al-qitar, lihat. Al-qitar artinya apa? Kereta. Yasiru apa artinya? Yasiru itu bergerak atau berjalan. Saro yasiru itu berjalan, bergerak. Kereta ini bergerak dengan cepat, bisur'ah. Ya. Nah, di situ ada al-qitar. Al-qitar dibaca apa tuh barisnya? Dibaca dibaca rofa, dibaca dhamma al-qitaru. Kenapa? Karena amilnya menuntut dia sebagai fa'il. Jadinya dibaca rofa. Fa'il itu kan dibaca rofa. Raqibtu al-qitara. Nah, al-qitar ini berubah. Ro-nya jadi sekarang barisnya apa? Barisnya nasob. Kenapa? Karena dia menuntut amilnya untuk menjadi maf'ul bih. Raqibtu, raqabanya fi'il, ya. Tu-nya adalah fa'il subjeknya. Al-qitara, ya gitu ya. Sobahan apa artinya? Pagi. Safartu bil qitori. Sekarang qitorinya ri-nya dibaca apa? Dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Ada huruf jar. Nah, karena amilnya yaitu huruf jar menuntut kitor untuk dibaca kasroh ya. Paham ya? Ini sudah paham ya? Yang rokib itu gimana Ustaz? Yang rokib itu gimana? Roki betu itu kan ada fiil fa'il. Rokibanya adalah fiilnya, subjeknya, tu-nya adalah fa'ilnya. Ini fiil muta'adi yang memerlukan objek. Al-qitoro. Kayak di depan tadi. Kayak yang tadi itu contohnya apa? Misbah ya. Atfa'tu al-misbaha. Sama fiil-fiil yang muta'adi yang memerlukan objek. Nah, ingat dalam diri kalian, dalam otak kalian, setiap objek, setiap maf'ul bih wajib dibaca apa? Nasob. Setiap fa'il wajib dibaca rofa gitu ya. Setiap mubtada wajib dibaca rofa. Ingat itu. Oke? Lanjut lagi. Mbak Yasiru kenapa kok fa'il kok? Iya, Yasiru berjalan. Siapa yang berjalannya? Siapa yang bergeraknya? Kereta. Nah, kereta ini jadi fa'il, jadi pelaku dari pekerjaan atau kata kerja Yasiru. Ingat, biasanya fa'il itu menjawab dari pertanyaan siapa. Yasiru bergerak. Siapa yang bergerak? Kita. Nah, berarti kita itu fa'il. Nah, kalau maf'ul biasanya jawaban dari kepada siapa. Ya, kepada siapa. Biasanya jadi jawaban dari kepada siapa. Roki betul, saya menumpang atau
Ya apa rokib itu? Menumpang ya. Saya menumpang, saya naik ya, saya naik kepada apa? Loh, kan jawabannya kepada apa? Nah, kepada apa? Al-qitara, kepada kereta gitu ya. Biasanya fa'il itu jawaban dari siapa. Tapi kalau objek jawaban dari kepada siapa atau kepada apa gitu ya. Paham ya? Lanjut lagi, dibaca lagi, kayak itu lagi, terakhir. Yafrahul insanu bin nasri Ayo. la yafraha ahadun bisyarri Terus. lam yafraha Nah, ini salah ya, lam yafroh harusnya sukun itu. Lam yafroh. Ahadun bisyarri. Oke. Sekarang ini tadi contoh yang isim. Tadi kan di atas di definisi i'rab itu terjadinya i'rab itu di mana? Di isim dan di fi'il kan? Tadi di atas masih ingat? Taghayyur akhir ismi awil fi'lil mudhari. Ya kan? Berarti ada di dua, ada di isim dan di fi'il mudhari. Nah, ini akan memberikan contoh dua itu. Tadi di isim sudah al-qitar isim karena ada alif lam. Sekarang di fi'il yafrahu. Nah, fi'il mudhari, ingat ini kaidah ya. Setiap fi'il mudhari belum ada apa-apa, belum didahului oleh lan atau didahului lam, fi'il mudhari ketika masih bujangan, masih lajang, masih perawan tanpa ada dimasuki apa-apa, maka fi'il mudhari wajib dibaca rofa. Yafrahu dibaca dhamma. Lihat, Ananda, ingat apa kata saya? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari yang apa? Nah. Baca rofa. Yang bagaimana fi'il mudhari yang dibaca rofa itu? Yang masih lajang. Yang masih lajang ya, yang belum ada apa-apa ya, itu namanya atau barisnya dibaca rofa. Yafrahu ya. Yafrahu. Al insan bin nasri, apa nasriatnya? Pertolongan. Yafrahu tadi apa artinya? Senang atau bahagia, insan dengan pertolongan. Lan, sekarang fi'il mudhari sudah dimasuki apa ini? Ka Raisa tidak terlihat nih. Dimasuki apa ya? Lan. Nah, berarti yafroha di sini bukan dibaca rofa lagi, tapi dibaca apa? Ka Raisa. Dibaca apa? Fathah ya. Nasab ya. Lam yafroha ahadun bisyari. Syari apa artinya? Kejelekan. Oke. Lam yafroh ahadun bisyari. Tidak bahagia seorang pun. Sama ini yafroh ini berarti jazm ya. Jazm namanya. Jazm. Oke. Didahului oleh lam. Ini berubah ya. Taghayyur. Oh, ini belum dibaca ya. Saya baca aja nih ya. Fakalimatu yafroh fi'lun mudhari. Fi'il mudhari taghayyara akhiru bisa biikhtilafil awamil. Fi'il mudhari ini, yafroh ini berubah-ubah barisnya sesuai dengan amil yang dimasukinya. Yafroh, yafrohu, yafroha, yafroh. Fal'ula marfu, wasani mansub, wasani majzum. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Setelah Kak Aulia, siapa? Baca. Kalimatu an-nadi ismu ihtilafat. Oh iya. Langsung taghayyurul muqaddar. Taghayyurul muqaddar yuksirun nadi sabahan. Nada. Yaksurun nada. Yaksurun nada sabahan. Ra'aitun nada fajron. Surirtun bin nada. Di mana? Ya, bin nada. Ini kan muqaddar. Ini akan kita bahas justru. Kalau yang tadi memang terlihat. Ini muqaddar, tidak terlihat. Oke, bin nada ya, dibaca. Surirtu bin nadi. Bin nada. Yauma. Al yauma. Baca di bawahnya fakalimatu an-nada ismu ikhtalafat alaihi awamil al-awamilu fastada'a rafa'uhu awalan wa nasabahu thaniyan
wa hafidhu Wa khafdahu. wa khafdahu salisan walakin bi lamati Bi'alamatin bi alamati tin. muqaddaratin Fadalla ya. fadalla akhirahu Sakinan sakinan di annahu muqtalun akhiri. akhiri. Oke, lihat di sini. Lihat fokusnya ke katakan nada. Nada itu artinya apa? Panggilan. Nada itu Memanggil. itu nada, itu nada kalau panggilan ya. Nada. Kalau ini nada, ini isim. Nada itu artinya embun pagi ya. Di sini an-nada di 3 contoh ini semuanya barisnya sukun. An-nada padahal amilnya berbeda-beda. An-nada di yang pertama itu jadi fa'il setelah fi'il yaksuru. Yaksuru an-nada. Lihat. Yaksuru an-nada. Harusnya secara tadi kalau yang zahir terlihat harusnya dibaca rofa. Ya, kenapa dibaca rofa? Karena dia Jadi fa'il dari yaksuru atau amilnya itu memerintahkan dia untuk rofa. Jadi fa'il. Yaksuru itu kan banyak. Tadi kata saya fa'il itu jawaban dari siapa? Yaksuru banyak. Siapa yang banyaknya itu siapa? An-nada, embun. Ya. Sobahan di waktu pagi. Paham ya? Kalimatun nada, kalimat nada ismun, ya isim. Ikhtalafat alail awal, beda-beda amilnya. Lihat di yang pertama amilnya yaksuru, di yang kedua ro'aitu. Ro'aitu ini memerlukan objek ya, ro'aitu ro'anya fi'il, tu-nya sebagai subjeknya, nada sebagai objeknya. Surir tu bin nada, yang ketiga itu amilnya huruf jar, memerlukan jar harusnya. Tetapi walaupun ikhtalafat alail awamil, berbeda-beda amilnya, seharusnya fastada mengajak, fastada itu mengajak ya. Da'a itu mengajak kepada rofa atau kepada nasob yang kedua, harusnya ya rofa nasob jar gitu. Tetapi katanya alamatnya bukan zahir tapi muqaddar. Paham ya makna muqaddar? Muqaddar itu berarti apa? Tidak lihat an-nada harusnya kalau mau dipaksakan ya an-nadayu gitu harusnya. An-nadaya bin nadayi harusnya. Ya. Tapi tidak seperti itu, orang Arab sulit mengucapkan seperti itu. Paham? Itu contoh untuk isim. Baca lagi sekarang, teruskan lagi yang baca tadi. Kak Fadila ya. Yuk. Al-mu'minu lil khairi. Terus. Lan yas'a kaslanu lil majdi. Fakalimatu. Lil majdi. Fakalimatu yas'a fi'il mudhari ihtalafat alaihi al-awamil. Lakinnahu ikhtalafat alail awamilu. Lakinnahu dalla akhirahu sakinan li'annahu mu'talin akhiri. Li'annahu mu'tallul akhiri. Mu'tallul akhiri. Berarti beda sama yang atas tadi, Ustaz. Kenapa? Oh, jadi. Ini jadi khobar inna ya. Khobar inna kan rofa. Li'annahu, hu-nya dari isim inna. Li'annahu mu'tallul akhiri. Berarti yang atas tadi juga mu'talun. Iya, tadi saya baca, kamu baca apa? Li'annahu mu'tallul akhiri. Muqtal akhir. Oke ya. Oke. Tadi nada itu sakin fazol atau saya mau tanya dulu. Zolla artinya apa? Fazolla akhiruhu. Zolla artinya apa? Dola. Mana? Nggak tahu, Ustaz. Zolla itu senantiasa, maka senantiasa ya akhirnya itu sukun ya. Ini yang kedua yang dibaca oleh Kak Fadilah. Ini fi'il mudhari sekarang, kalau tadi isim. Fi'il mudhari'nya ini juga muqaddar, yas'a. Yang pertama tadi saya bilang kalau fi'il mudhari masih lajang, masih belum dimasuki apa-apa, maka diwajib dibaca apa?
Dibaca Rofa. rofa, ya kan? Nah, seharusnya nih kalau mau dipaksa yas'a, harusnya di yas'ayu gitu. Kalau mau dipaksa ya yas'ayu. Tapi mereka tidak bisa. Maka tetap muqaddar, tidak terlihat yas'a saja. Terus yang kedua, lan, dimasuki lan. Tadi kalau dimasuki lan wajib dibaca apa? Wajib dibaca nasob. Lan yas'aya harusnya, tapi tidak seperti itu. Paham ya? Bakal lihat fil mudhari lakinnahu, tetapi zalla. Zalla apa tadi artinya apa? Senantiasa. Senantiasa akhirnya sukun. Kenapa li'annahu? Karena fiil yang tadi itu mu'tal akhir, huruf akhirnya adalah huruf mu'tal. Kemarin huruf mu'tal itu ada berapa ratus? 3. Tiga apa saja? Alif, ya, waw. Alif, ya, waw, atau alif, oh ya. Oke. Lanjut lagi setelahnya, setelah ustazah. Setelah kaknya Kak Fadila, siapa? Yuk. Ayu. Aku. Al-amil Al-amil malafudu. Al-muqaddaru. Yang atas, Ustaz. Yang mana sih? Yang Oh, atas. al-amil al-malfuz ya. Al-malfuzu. Al-amil al-malfudu. Ayu mazkuru fi kalami. Ayyul madhkuri. Ayu mazkuri fi kalami kama fi Fil amsila. Fil amsilati. amsilati sabiqatu As-sabiqati. as-sabiqati wa huwa imam fi'lan Fi'lan. ka yasiri Yasiru. rokibatu yaksaru Yaksuru. ro'aitu Yaksuru. ro'aitu au harfan bil Jarri. kal ba'a Kalbai. al-ba'i au idati Au adati. au adati linnasbi kalan au Adati. lil jasmi kalam. Oke. Sekarang tadi sudah dari i'rab ya. I'rab itu tadi ada berapa? Ada berapa tadi i'rabnya? Zahir dan muqaddar. Sekarang dari amilnya. Amil pun terbagi dua. Ada amil yang terlihat ya. Amil zahir juga atau malfuz yang bisa diucapkan. Malfuz itu dari lafaz. Malfuz yang terucapkan, yang bisa diucapkan. Nah, itu yang di contoh-contoh tadi. Tadi contohnya yasiru. Ya, yasiru itu disebutnya amil. Kenapa? Karena dia memerintahkan kepada kalimat setelahnya harus dibaca apa? Dibaca apa? Setelah yasiru tadi dibaca apa? Rofa, ya kan? Rofa. Perubukan fa'il. Roki betul, itu juga amil. Kenapa? Karena dia memerintahkan kepada yang setelahnya dibaca apa? Dibaca apa? Nasob. Ya. Yaksuru juga sama, fa'il setelahnya. Ro'a itu juga sama, nasob. Dia memerintahkan. Ini semua bisa diucapkan oleh kalian tidak? Bisa diucapkan nggak? Diucapkan. Iya, bisa kan? Yasiru, roki betul, itu malfuz. Malfuz, ya kan? Au harfan lil jarri, ini juga bisa diucap. Tadi contoh bin nada, nah itu ya. Atau apalagi surir tu bin nada, apa ba itu dibaca kan? Atau ada tulis nasbi lan. Nah, lan ini amil. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang dimasuki lan wajib dibaca nasob, ya kan? Lan fi'il mudhari yang dimasuki oleh lan itu wajib dibaca nasob. Oke, au ada lil jazmi lam. Nah, lam juga fi'il mudhari yang dimasukinya harus dibaca jazm. Paham ya? Lam jazm lana. Itu zahir. Terus lagi dibaca lagi. Al-amilul Muqaddaru ya, muqaddaru. Ayu ghairil madhkuri fi kalami sama fi amsilati At-taliyati ya.
Qaulaka. Qauluka Muhammadun jawaban liman su'alaka min man jaa wa taqdiri jaa Muhammadun Wat takdiru wa taqdiru jaa Muhammadun qaulaka ta'iratan Ta'iratun. ini tulisannya Tan, Ustaz. tan Oh ya ta'iratan, benar-benar ta'iratan ya benar-benar. Kalau ini jadi jadi maf'ul bih ya. Terus. jawaban liman sa'aluka sa'alaka mada syahadata Aywa madza syahada. wa taqdiru syahadatu ta'iratan Oh, terakhir. Qauluka khitarin jawaban liman sa'alaka fima safarta wa taqdiru safartu fi qitarin Oke ya, ini sekarang amil yang tidak terlihat atau tidak terucap muqaddar. Setiap ayu ghairil mazkur, setiap yang tidak diucapkan dalam perucapan, dalam perbicaraan. Paham ya? Contohnya, biasanya ketika jadi jawab dari pertanyaan. Sekarang tadi contoh ya, tadi al-qitor, yasiru al-qitor. Al-qitor dibaca rofa kenapa? Fa'il karena ada amil. Amilnya mana? Yasiru terlihat tidak? Terlihat. Diucap enggak? apa sih mana sih Yasiru nggak? Yang tadi yang tadi atas. ya yang atas al-qitoru itu dibaca rofa karena ada amil kan? Jadi fa'il kemudian jadi ada amil yang memerintahkannya itu yasiru. Yasiru itu diucapkan dan di apa? Diucapkan dan terlihat. Oke. Nah, sekarang ini tidak ada amil, tidak terlihat, tidak diucap, tetapi dia dibaca rofa karena amil itu. Gitu. Contoh. Di sini katanya Muhammad menjadi jawaban dari pertanyaan liman sa'alaka nih ada yang bertanya nih. Jadi saya bertanya. Siapa yang datang? Ini ceritanya siapa yang datang? Saya nanya. Kalian jawabnya apa? Halo? Muhammad. Tidak bilang gini. Ja'a Muhammad. Nah, enggak, langsung ini saya nanya, jangan ini. Siapa yang datang? Kalian jawab Muhammad. Enggak. Muhammad. Yang enggak bilang begini. Yang datang adalah Muhammad. Tapi biasanya jawaban itu biasanya ringkas saja. Siapa yang datang? Muhammad. Gitu aja kan? Muhammad. Nah, padahal sebenarnya aslinya yang datang adalah Muhammad. Tetapi kalau ada yang nanya terus kalian jawab seperti itu kan kayaknya ngeledek. Siapa yang datang? Yang datang adalah Muhammad. Nah, kayak gitu kan. kayak ngajak berantem kan? Harusnya singkat saja kalau jawaban itu singkat. Siapa? Karena katanya ketika kita menyebutkan Ja'a Muhammad ya, Ja'a Muhammad. Nah, Muhammadnya itu langsung Muhammad itu seakan-akan ada amil di situ. Amilnya tapi dibuang. Paham ya? Oke? Halo? Iya. Di situ lihat di situ contohnya. Muhammad jawaban liman sa'alaka menjadi jawab dari orang yang bertanya man ja'a. Langsung kita jawab Muhammad. Aslinya ja'a Muhammadun, tetapi ja'anya dibuang. Untuk apa? Untuk supaya tidak terlalu panjang. Nah, seakan-akan Muhammad itu dirofakan oleh fiil yang mana coba? Saya tanya nih, oleh ja'a tapi ja'anya dibuang, tidak terlihat, tidak diucap juga. Paham nggak? Berarti
Dapat dari Jawa tapi Jawa nggak dipakai. Yang nggak dipakai kan gini, saya nanyanya kan gini, siapa yang datang? Kalian jawab Muhammadun saja. Ini kan sesuatu harus ada amilnya. Mana amilnya? Rofanya di mana? Oh, ternyata saya buang. Kenapa ya? Sudah paham lah orang juga karena sudah disebutkan di pertanyaan man ja'a. Pastinya jawabannya juga ja'a Muhammad, gitu. Paham ya? Begitupun itu dibaca rofa dari amil yang dibuang. Dibaca nasob, contoh to'irotan. Mada syahadta, apa yang kamu tonton, apa yang kamu lihat. Mada syahadta, langsung saja jawab. Gimana jawabannya? Syahadatu. To'irotan. Jangan pakai syahadu lagi. Seakan-akan jadi jawaban sudah disebutkan di awal. To'irotan. Mada syahadta. To'irotan. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa to'irotan dibaca nasob? Karena Objek. Objek dari mana? Dari mana? Jadi maf'ul bi dari syahada yang apakah amilnya berarti. amilnya itu ada nggak? Mafi. Maafi Di tidak. depannya itu bukan amilnya. Itu kan pertanyaan saja. Itu ada dua ini, ada pertanyaan, ada jawaban. Mada syahadta. Nah, itu. Apa yang kamu lihat? Syahadtu kitoro irotan, paham ya? Mada syahadta. Syahadta itu fi'il. Itu pertanyaan, oke? Langsung kamu jawabnya irotan saja, jujur. Tiba-tiba dibaca nasob irotan. Kenapa? Ada amilnya di situ, ada amilnya sebenarnya, tapi amilnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah disebutkan di pertanyaan, madza syahadta? Apa yang kamu lihat? Lalu kamu jawab to'irotan saja, tidak bilang begini, syahadtu to'irotan. Enggak, langsung saja to'irotan. Nah, lalu gimana itu? Mana amilnya? Mana amil yang membuat to'irotan dibaca nasob? Ada di mana? Di syahadta, bukan. Syahadta yang pertama itu pertanyaan. Tapi syahadtu yang dijawab ini, tapi dijawab. Nah, tapi tidak terlihat. Ini makanya disebut amil apa? Amil muqaddar. Kenapa? Karena amilnya tidak terlihat. Paham tum? Nah, nanti mengikuti amil yang dibuang. Kalau amil yang dibuangnya memerlukan rofa, berarti nanti jawabannya itu rofa. Seperti tadi man ja'a, siapa yang datang? Nah, ja'a itu kan perlu fa'il. Oke, langsung saja Muhammadun, tidak Muhammadan, ya. Tidak Muhammadan. Bagaimana amil yang dibuang itu memerlukan apa atau memerintah apa? Atau lagi di sini contohnya lagi. Mana yang contoh jar? Kitorin. Fima safarta. Fima itu apa? Dengan apa? Dengan apa kamu berjalan atau safar jalan-jalan kemarin kamu dengan apa? Jawab dengan kitor, dengan apa? Dengan kereta api. Nah, aslinya safar tu fi kitorin, tapi bisa dibaca kitorin saja langsung. Paham ya? Semoga ada manfaatnya. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.